Dari contoh foto salah kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda, Wallapan Your Lifestyle. Oke rekan-rekan, balik lagi bersama OMD di sini dan juga dengan Pak Fahri yang menemani ruang rekan-rekan. Dan masih dalam tema tentang kesehatan mental nih, apalagi untuk anak-anak remaja ya. Oke, tadi Bapak Fahri udah menjelaskan tentang definisinya apa, faktor-faktornya tadi udah dijelaskan. Ini sekarang kita masuk ke karakteristik ya Pak. Ya, gimana sih Pak karakteristik kesehatan mental itu? Ya, rekan Raul di Kota Pangasinan. Jadi adapun yang menjadi karakteristik kesehatan mental masih dari tokoh yang sama, Prof. Samsul Yusuf. Beliau menyampaikan ada empat karakteristik, sedangkan dari WHO ya, ada WHO ada 8 karakteristik. Oke, yang pertama kita coba telaah apa yang disampaikan oleh Prof. Samsul Yusuf bahwa karakteristik kesehatan mental itu adalah yang pertama terhindar dari gangguan jiwa. Iya, terhindar dari gangguan jiwa. Ini kalau dikatakan karakteristik kan itu kan ciri-ciri ya. Artinya apa? Bagaimana sih yang dikatakan dengan orang yang sehat secara mental? Itu maksudnya gitu ya. Yang pertama adalah terhindar dari gangguan jiwa. Kondisi ini ada dua hal juga ini, yaitu gangguan jiwa yang disebut dengan neurosis ya, dan penyakit jiwa yang disebut dengan psikosis. Ini yang dikatakan dengan terhindar dari gangguan jiwa ya. Apa sih maksudnya itu? Ternyata kalau dia gangguan jiwa, neurosis, tidak jauh dari realitas dan masih mampu hidup dalam realitas dan alam nyata. Artinya kalau neurosis ini kita masih sadar, ya, orang masih sadar, boleh dikatakan ya orang yang stres ya gitulah. Iya, gangguan jiwa itu ya, depresi, stres, depresi gitu kan. Sedangkan psikosis ini sudah penyakit jiwa yang berat, ya. Jadi kalau sudah sampai kepada yang namanya psikosis, dia sudah tidak sadar lagi. Sudah tidak sadar apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan, ya mohon maaf. Orang yang sudah psikosis, yang mereka sudah berjalan-jalan di luar sana yang tanpa arah dan tujuan. Ya, yang tidak mandi, yang tidak berpakaian dan lain sebagainya. Ya. Ya, kita berdoalah mudah-mudahan orang yang penyakit jiwa, masya Allah beri kesempatan kesembuhan gitu ya kepada mereka. Sehingga mereka masih punya masa depan, masih punya harapan gitu ya. Ini yang pertama ya. Jadi orang yang dikatakan punya karakteristik ataupun ciri-ciri memiliki kesehatan mental, yaitu terhindar dari gangguan jiwa. Baik dia yang ringan, neurosis gitu ya, neurosis tadi, dan itu masih gangguan jiwa. Dan yang kedua adalah penyakit jiwa. Itu bedanya ya. Tadi dia gangguan jiwa disebut dengan neurosis, dan penyakit jiwa disebut dengan psikosis. Yang sudah akut, yang sudah berat, yang sudah dia tidak tahu lagi apa yang dia sudah lakukan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah mampu menyesuaikan diri. Ini yang kedua nih ya. Jadi dikatakan orang yang sehat mentalnya mampu menyesuaikan diri. Contoh, seorang remaja dia berpakaian sopan dan santun ketika mungkin di rumahnya, keluar rumah gitu ya. Ketika misalnya mau ke sekolah pasti berpakaian sopan dan santun. Namun ketika dia misalnya ya memakai pakaian renang di kolam renang, itu masih menyesuaikan diri. Gitu ya. Artinya apa? Jadi menyesuaikan diri ini kan bisa dia beradaptasi dimanapun ia berada, menyesuaikan sesuai dengan tempatnya. Ini maksud dari menyesuaikan diri gitu ya. Jadi kalau sudah yang remaja, yang sudah balik, yang sudah mengetahui mana yang baik dan benar, biasanya ini sudah bisa secara sederhana gitu ya. Sedangkan misalnya apakah anak-anak sudah bisa menyesuaikan diri? Tentu tidak, ya kan? Mereka mau berteriak di dalam masjid, dia nggak tahu itu salah, ya kan? Atau mungkin dia mau berenang pun nggak pakai pakaian, dia nggak tahu itu nggak perlu, gitu kan? Jadi yang tahu menyesuaikan diri ini adalah orang yang bagaimana dia mengkondisikan dirinya dimanapun, kapanpun, dan situasi apapun gitu ya. Ini maksudnya dia menyesuaikan diri, baik dia dengan dirinya sendiri, dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, dengan guru-gurunya. Ini menyesuaikan diri nih perlu. Ya, kenapa?
ada anak di rumah itu dia menghormati orang tuanya misalnya kan gitu ya. Tapi setelah dia cari perhatian di sekolah, dia seperti tidak bisa menyisihkan diri. Dia pikir itu masih rumahnya kan gitu. Ya, berarti dia tidak pandai menyisihkan diri. Dia mencari perhatian lagi di sekolah, kan gitu ya. Padahal di sekolah tempatnya apa? Belajar. Bukan cari perhatian kan? Ini menyisihkan diri gitu ya. Itu yang apa namanya yang kedua. Yang ketiga adalah mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Ini yang ketiga. Mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Apa maksudnya ini? Di kalangan remaja, justru kecerdasan yang dimiliki itu adalah dipakai kepada hal-hal yang namanya belajar gitu ya. Yang namanya belajar, menuntut ilmu, hal-hal yang positif, olahraga dan sebagainya. Tapi justru terkadang potensi-potensi yang dimiliki remaja itu dipakai untuk yang tidak baik. Misalnya dia ini cerdas. Kenapa? Karena bermain game online misalnya. Jadi kecerdasannya ini digunakan untuk tidak hal yang baik. Berapa banyak kalau kita teliti, mau di kota Padang Sidempuan ini ataupun di Medan ataupun di Indonesia, ya, yang begadang, ya kan, gara-gara bermain game online. Iya, zaman sekarang iya. Juga ada juga. Ya? Iya, bapak juga ada. Bapak gitu nggak maksudnya? Kalau saya alhamdulillah tidak, ya. Makanya saya berani menyampaikan ini gitu ya. Iya. Ya, jadi begadang gara-gara game online gitu loh. Jadi akhirnya PR nggak dikerjakan, bangun tidur pagi susah kan gitu ya. Padahal seharusnya dia punya potensi yang cerdas, tapi digunakan untuk apa? Game online, bukan untuk belajar, bukan untuk hal yang positif. Ya, ini menggunakan potensi gitu kan. Secara sederhana juga dikatakan bahwa kita mengetahui apa kelebihan kita, apa kekurangan kita tentang potensi ini gitu loh. Apa sih hobi kita? Apa sih yang kita bisa lakukan? Apa sih yang kita punya rencanakan untuk masa depan? Itu yang kita lakukan. Potensi itu, ya, potensi yang ada dalam diri kita, keunggulan kita, apa yang bisa kan gitu ya. Dan kita punya kelemahan. Justru kalau kita tahu apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, itu menjadi hal yang positif, ya, menjadi pembelajaran untuk kita supaya kita memahami bagaimana ataupun apa tujuan kita ke depannya. Ya. Ini menurut Syamsul Yusuf nih, 4 karakteristik kesehatan mental ya. Yang pertama terhindar dari gangguan jiwa, yang kedua mampu menyesuaikan diri, yang ketiga mampu memanfaatkan potensi secara maksimal, dan yang keempat, ini ya, mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Artinya kita bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita, dan kita sangat senang, kita sangat bahagia ketika kita mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya kan, contoh mungkin ketika kita kecil kita senangnya mak minta uang, minta jajan, dikasih jajan, beli mainan gitu ya. Tapi justru ternyata kalau sudah dewasa ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu memberi. Iya, memberi apapun itu, walaupun hal kecil, memberi, berinfak, bersedekah, ya, ataupun memberi sesuatu yang nasihat misalnya, atau pemberian hal-hal kecil padahal menurut kita itu kecil, tapi ternyata orang mengingatnya sampai bertahun-tahun kan gitu. Ternyata inilah menurut Prof. Syamsul Yusuf yang dikatakan dengan karakteristik yang memiliki kesehatan mental yang baik. Ada 4 gitu ya. Kemudian coba kita lihat dari WHO ya, ini yang sudah disepakati mungkin seluruh dunia gitu ya. 1 katanya mampu belajar sesuai dari pengalaman. Yang kedua mampu beradaptasi, hampir sama ya tadi ya, dengan diri sendiri. Yang ketiga lebih senang memberi daripada menerima. Oh iya, justru di WHO ini disampaikan ini ya. Terus lebih cenderung membantu daripada dibantu. Yang kelima memiliki rasa kasih sayang. Yang keenam memperoleh kesenangan dari segala hasil usahanya. Yang ketujuh menerima kekecewaan dengan menjadikan kegagalan sebagai pengalaman. Dan yang kedelapan adalah selalu berpikir positif. Ini positive thinking ini sangat penting. Dan ketika kita misalnya kecewa, sedih ataupun gagal, ya jadikan sebagai pengalaman gitu ya, jadikan sebagai pelajaran ya. Mungkin inilah karakteristik yang dikatakan dengan mental yang sehat menurut tokoh tadi dan menurut dari WHO. Secara sederhana, karakteristik ini adalah sehat secara fisik, sehat secara psikis. Iya. Ya kan? Itu. Oke, itu kan itu ya karakteristik yang disampaikan oleh Pak Fahri, intinya mampu
beradaptasi juga, bisa lebih senang memberi juga. Iya, Memang betul. ada juga lebih senang memberi daripada meminta ya. Iya. Iya, dan kita juga harus terhindar dari gangguan-gangguan jiwa. Intinya ketenangan jiwa kita itu harus tenang. Gitu. Iya, Jiwa betul. kita harus tenang. Itu untuk anak muda juga nih, jangan terlalu banyak pikir, jangan terlalu stres juga. Iya. Tapi terkadang di zaman sekarang kebanyakan anak muda ya Pak ya yang Iya. lebih stres Iya. gitu. Apalagi yang main game nih, ini Iya. anak-anak muda nih ya kebanyakan begadang-begadang, jangan, karena dilihat dulu itu bisa terganggu dengan kesehatan mental kita. Iya, karena gini apa namanya, semakin sekarang ya, semakin Iya. tahun 2023 ini akan semakin banyak membuat kita ya untuk tidak tenang, untuk tidak Iya. nyaman, untuk tidak sehat mental. Kenapa? Iya. Contoh, bagaimana ketergantungan kita kepada handphone kita, Iya. smartphone gitu ya. Sebenarnya karena diri kita sendiri gak sih Pak yang buat kita itu jadi Jelas, tenang. iya, kita yang buat diri kita tenang atau tidak tenang kan Iya. gitu ya. Contoh misalnya kita sangat kepo dengan media Online. sosial, kan gitu ya. Misalnya bagaimana Facebooknya, Instagramnya, Iya. komennya sampai berdebat, ya Iya. kan? Padahal gunanya apa? Menghabiskan waktu kan Iya. gitu ya. Jadi emosi, jadi apa kan gitu. Iya. Jadi harus dihindari ya. iya, karena memang ini makanya saya buat topiknya itu ada tentang era society 5.0 ini. Maksudnya adalah era society ini kan masyarakat pintar gitu ya, super pintar. Artinya justru dengan kecanggihan teknologi sekarang itu bagaimana kita memakainya, menggunakannya kepada hal-hal yang positif. Ya, kepada hal yang positif ya. Karena hasil dari iptek ini ya seperti pisau atau seperti pedang, bagaimana kita menggunakan itu kepada yang baik. Kalau tidak baik justru itu yang menusuk kita. Iya. Ada positifnya dan ada negatifnya. Jadi harus pandai-pandai kita lah memakai handphone kita kan gitu ya. Jadi terkadang gara-gara handphone kita bermain game ataupun bermedia sosial, justru kewajiban kita tertinggal. Kewajiban kita tertinggal gitu ya. Jadi tentang karakteristik kesehatan mental itu tentang karakteristik Pak. Iya. Dan gimana sih Pak untuk selalu menjaga kesehatan mental kita ini untuk versi Bapak sendiri? Versi saya gitu Iya. ya. Oke. Iya. Jadi kan dari definisi tadi, Supaya didengar anak-anak muda nih Pak ya. ya dari definisi tadi kan yang dikatakan sehat mental itu bagaimana fisik kita sehat. Itu yang pertama. Bagaimana cara menjaganya ataupun memelihara fisik kita sehat? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga pola makan yang sehat. Ya. Iya ya, apalagi zaman sekarang jangan terlalu banyak makan seblak ya. Iya betul. Kenapa? Karena yang enak itu kadang memang yang instan gitu loh. Iya. Jadi padahal bukan sehat, ya. Beda ya, beda enak dan beda yang sehat kan gitu ya. Kita sekarang mikirnya serba instan, serba modern gitu ya. Padahal belum tentu simple, padahal belum tentu itu sehat. Iya. Gitu ya. Jadi saya teringat dengan guru saya dulu ya, waktu di ini sekolah di Sadabuan, Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Selimpuan. Jadi ini ada guru kimia saya, yang mudah-mudahan beliau masih sehat, namanya Ibu Eni Juhairiyah. Jadi beliau menyampaikan gini, bisa loh kita makan Indomie sehat katanya. Bagaimana Bu? Kami tanya. Terus Ibu ini menyampaikan, rebuslah Indomie itu 3 kali, kemudian makan itu tapi tidak pakai bumbu. Coba. Pasti nggak enak kan? Nggak ada rasanya, tapi itu sehat. Tapi kalau enak pakai bumbu, karena kenapa? Bumbu itu yang penyedap, banyak MSG-nya kan gitu ya. Itu. Jadi yang namanya remaja, siswa, anak kos, sudahlah. Kalau sudah Indomie, segala jenisnya itu sudah selera kan gitu ya. Indomie gitu kan. Itu yang pertama pola makan sehat. Yang kedua adalah olahraga. Ya, olahraga itu apakah harus yang berat? Tidak. Olahraga itu yang sederhana saja, yang bisa kita lakukan barangkali 5-10 menit, 15-20 menit per hari kan gitu ya. Atau misalnya seperti saya laki-laki gitu kan, ke masjid itu misalnya pas subuh jalan kaki, tidak naik kereta gitu ya. Bukan kereta api ya, tapi sepeda motor. Apalagi itu pagi gitu ya. Kalau sore kita ya jalan atau sit up ataupun push up atau apalah olahraga yang bisa kita lakukan. Kalaulah dengan alasan kita misalnya dengan kesibukan tidak punya waktu, ya sederhana saja. Yang penting kita beraktivitas lah. Itu yang pertama ya. Bagaimana sehat mental itu kita tinjau dari segi fisik, dari segi biologis, dari segi
jasmani kita ya, pola makan, terus olahraga, dan ditambah satu lagi misalnya istirahat yang cukup. Itu dia, istirahat yang cukup kan, apalagi seperti yang sudah kita singgung tadi ya, jangan-jangan di tahun 2003 ya, waktu orang remaja tidur itu berkurang dibanding kalau kita misalnya lihat orang-orang ataupun remaja di tahun 2000 yang dulu gitu kan, yang tidak punya TV, tidak punya handphone gitu ya, udah tidur aja. Kalau sekarang TV ada, handphone ada, kereta ada. Jangan-jangan nggak ada yang cepat tidur jam 9 atau jam 10 malam kan gitu ya, udah begadang. Ya, apalagi muda, paling lama mungkin jam 3 pagi. Itu dia. Padahal mau sekolah lagi kan? Iya, padahal jam 7 udah harus sekolah. Udah kerja. Ini yang pertama, bagaimana kita menjaga fisik kita gitu ya. Karena ini berpengaruh kepada organisme yang lain. Karena yang namanya tubuh kita ini kan satu kesatuan. Nggak bisa harus, udahlah saya sehat fisik saja, yang lain nggak usah. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Justru kalau fisik kita sakit, kita bisa stres. Bisa kita tidak tenang, tidak nyaman kan gitu ya. Dan yang kedua adalah menjaga secara psikis, yaitu bagaimana pikiran dan emosi gitu ya. Pikiran kita adalah pikiran yang positive thinking. Inilah yang kita kembangkan, yang kita selalu tanamkan dalam diri kita. Positive thinking ini bagaimana bahwa Allah sudah memberikan saya waktu, usia, fisik yang sangat luar biasa, saya maksimalkan ini dengan sebaik-baiknya. Satu, yang kedua, yang namanya rezeki itu tidak pernah tertukar. Jadi kita nggak usah iri, si Anu kok handphonenya lebih bagus ya, kok keretanya lebih mahal ya, kok apalagi tasnya lebih keren ya. Tidak ya, kita itu dengan kondisi apapun harus bersyukur, berpositive thinking. Kenapa? Kita manusia ini sering menzolimi diri kita, tapi Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Ya, jadi jangan kita mengumpat ataupun ya Allah kok kurang kan gitu ya, jangan. Berpikir positif. Terus yang kedua adalah emosional, perasaan kita. Ya, boleh kita bersedih, berkeluh kesah, kecewa segala macam, itu wajar. Tapi jangan berlarut-larut. Iya. Jangan berlarut-larut, ya. Lantas bagaimana kita menjaga emosi kita ini, perasaan kita ini? Selain dari tadi kita berpikir secara positive thinking, tentu kita harus merasa tentram, nyaman, adem, terus tenang kan gitu ya. Dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Qur'an di surah Ar-Ra'd ayat 28 ya. Allah menyampaikan kepada kita bahwa hanya mengingat Allah lah hati kita ini menjadi tenang, jadi tentram. Coba biar kita bacakan ayat dan artinya gitu ya. Ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati akan selalu tentram. Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Jadi di dalam Ar-Ra'd ayat 28 ini ternyata bagaimana hati kita ini tenang, ya mengingat Allah. Ya. Jadi kalau remaja dengan alasan ingat si doi, ingat ini, ingat itu hanya ilusi gitu ya. Kebahagiaan semu kan gitu ya. Iya. Bukan hanya itu, apa yang kita miliki kebahagiaan semu. Kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lantas nanti kita jabarkan bagaimana hati ini lebih tenang lagi kan gitu ya. Terus yang ketiga secara sosial. Tadi kan secara fisik, yang kedua secara psikis, yang ketiga adalah secara sosial. Artinya sangat tentram hidup ini kalau kita tidak punya musuh. Ya. Jadi kita kemana-mana itu aman, damai, tentram. Ya, kita tidak ada niat untuk iri, dengki, dendam ataupun mencari musuh kepada orang lain. Jangan. Ya, usahakan hidup kita ini adalah tidak punya lawan. Jadi kemana-mana pun aman saja. Ya, mohon maaf ya, apalagi ini baru selesai, ini apa ini? Pilkades ini, ya. Apakah setelah selesai ini masih bermusuhan atau tidak kan gitu ya? Justru kalau sudah selesai itu sudah. Itu kan politik ya, wajar lah persaingan, wajar kan gitu ya. Tapi setelah itu
Mari kita damaikan hati kita. Mari kita yang namanya kemenangan bersyukur, yang namanya kalah sabar. Ya. Jadi bagaimana supaya tenang, supaya sehat mental ini ya secara sosial kita tidak mencari musuh. Satu. Yang kedua adalah kita memperbanyak silaturahim. Berkunjung gitu ya. Bagaimana kita berkunjung kepada entah tetangga kita, entah saudara kita gitu ya. Dan iya itu. Dan yang terakhir tentang spiritual. Spiritual ini tentu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Kan gitu ya. Apa sih tujuan Allah menciptakan kita di bumi ini kan gitu ya. Nanti akan kita jawab di sesi selanjutnya gitu ya. Ada dua tujuan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya ke bumi ini. Sehingga kalau kita paham apa tujuan Allah menciptakan kita, kita akan tidak ketergantungan dengan hal-hal yang lain dan punya tujuan yang fokus. Punya tujuan bahwa ternyata saya diciptakan Allah untuk ini kan gitu ya. Artinya apa? Jadi segala sesuatu yang kita tidak miliki itu kita tidak kecewa. Kenapa? Karena bukan itu intinya kan gitu ya. Oke, mungkin itu kesehatan mental, menjaga kesehatan mental menurut saya yang pertama tadi adalah secara fisik, menjaga pola makan, olahraga, istirahat. Yang kedua secara psikis ya, bagaimana pikiran positif, bagaimana hati itu tenang, nyaman, tidak iri, tidak dengki gitu ya, ataupun tidak marah-marah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu beradaptasi ataupun berhidup secara sosial seimbang. Ini dikatakan juga hablum minallah hablum minannas. Kemudian yang keempat adalah secara spiritual. Ada ikatan batin, ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada. Iya. Oke, itu dia tips untuk kita selalu tenang, apalagi mungkin untuk anak zaman sekarang. Oke, Pak, karena mungkin durasi juga sudah lewat di 3 menit. Iya. Jadi, tapi sebelum kita mau mengakhiri perbincangan kita, ini sudah ada yang bertanya nih, Pak. Oh iya, oke. Iya. Ini dia ada dari Ana nih, warga Panyanggar. Iya. Menurut Bapak sendiri, gimana sih Pak cara untuk menjaga kesehatan mental, dimana kan zaman sekarang ini sangat banyak hal-hal yang mungkin sudah mengganggu kesehatan mental kita, mungkin dari lingkungan, pekerjaan, atau masalah pribadi dan masih banyak lagi Pak. Terima kasih, mohon dijawab Pak. Oke, terima kasih untuk Ina yang sudah mendengarkan kita di malam hari ini dan sudah bertanya. Bisa dijawab Pak, tapi mungkin tadi udah dijelaskan. Iya, tapi tidak apa-apa. Iya, boleh dijelaskan lagi. Oke, jadi dari Ina tadi ya. Terima kasih Ina atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sih kita menjaga kesehatan mental ini gitu ya. Jadi yang pertama kan kita menjaga kesehatan mental secara fisik dan psikis gitu ya. Kemudian seringkali kita selalu memberikan nutrisi kepada fisik, makan yang sehat, olahraga, istirahat gitu ya. Tapi terkadang kita lupa memberi nutrisi kepada jiwa kita, ruhani kita, perasaan kita. Ini yang kita lupa, ini nggak seimbang. Terus bagaimana? Makanya di Al-Quran tadi Ar-Ra'd ayat 28, mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, lantas cara mengingat Allah ataupun supaya hati tentram adalah dengan berzikir. Ini yang pertama nih. Dengar nih. Berzikir. Memperbanyak istighfar. Iya, harus itu. Berzikir. Memperbanyak sholawat. Terus yang kedua, yang harus kita lakukan adalah sholat. Ya, coba kita rasakan sholat tepat waktu dan sholat ketika pertengahan ataupun di akhir. Beda itu. Beda, pasti beda. Jadi hati kita menjadi tenang, salah satunya adalah sholat tepat waktu. Coba kita praktekkan. Apalagi kalau yang laki-laki misalnya ya, sholat tepat waktu, sholat berjamaah ke masjid luar biasa. Dan di dalam ibadah sholat ini, ya ritual sholat ini, termaktub ke seluruh kesehatan mental kita. Fisik, ada gerakannya. Ruku, sujud, berdiri. Iya. Dari segi pikiran, fokus. Pasti fokus. Orang yang sering sholat berjamaah, melaksanakan sholat, fokusnya akan sangat tinggi. Apalagi dari segi perasaan, kehusukan. Apalagi misalnya kalau sholat berjamaahnya itu ketika subuh atau maghrib dan isya.
tanpa kita sadari di situ ada namanya terapi ataupun pengobatan mental. Apa itu? Ketika imam membaca surah Al-Fatihah, itu terapi, itu obat. Iya, ketika membaca ayat-ayat juga, ya. Kalau kita dengarkan, ya, secara khusyuk, kita bisa meneteskan air mata. Di dalam ibadah sholat ini hati kita menjadi tenang, tentram. Terus apa lagi? Kita membaca Al-Quran. Iya, kita membaca Al-Quran. Coba kita baca Al-Quran secara pelan-pelan. Kita banyak baca terjemahannya juga. Ini membuat hati kita tenang, damai, tentram. Membaca Al-Quran. Terus apalagi berpuasa, apalagi remaja gitu ya. Jadi kita punya banyak keinginan, tapi kita tidak mampu, maka berpuasalah. Ya, jadi itu kan hadis Nabi ya. Artinya apa? Kalau seorang remaja, seorang pemuda yang belum tidak bisa menahan nafsu, maka dia memperbanyak puasa, gitu kan? Olahraga, ya. Ketika dia belum mampu untuk menikah kan gitu ya, ya berpuasa. Jadi ini upaya-upaya bagaimana kita menjaga kesehatan mental secara psikis. Ini sebenarnya yang paling berpengaruh daripada fisik kita, ya. Fisik yang sakit hanya sebentar, tapi kalau sudah perasaan, kalau sudah ruhani yang sakit, itu yang harus terus kita obati, ya. Coba misalnya Ina tadi ya, coba bangun malam deh, sholat tahajud, ya kan, sholat tahajud, terus ya merintih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu juga mengaji, membaca Al-Quran. Dan kapan sih doa yang paling makbul? Pas ketika waktu sahur. Kapan sih kita membaca istighfar yang utama, yaitu istighfar setengah jam sebelum subuh. Memperbanyak istighfar di situ. Hati kita pasti tenang, ya. Jadi ini secara upaya-upaya yang paling bisa kita lakukan lah. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental tadi. Secara fisik sudah dijelaskan ya, makan gitu ya, olahraga, istirahat. Dan psikis kita ini bagaimana sholat kita. Yang kedua, apakah jangan-jangan mohon maaf ya, Al-Quran kita itu berdebu di rumah, atau kita baca hanya di bulan Ramadan? Apakah setiap hari kita ada membaca Al-Quran? Kalaulah kita awalnya kita biasakan dulu, baru menjadi kebutuhan. Aduh, kok hari ini saya kok nggak baca Quran ya? Iya gitu. Dan berpuasa, kan ada namanya puasa Senin Kamis, ya, nggak bisa puasa Daud kan gitu ya. Puasa Senin Kamis saja dulu dibiasakan, supaya, karena ini juga membuat sehat fisik juga ini puasa ini, dan secara fisik juga. Inilah secara singkat bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Itu saja mungkin Wanda. Ya. Oke, itu dia untuk Ina ya, sudah dijawab ya. oleh Pak Fahri. Semoga diterima jawabannya ya. Paling mungkin ini mungkin masih anak muda ya. Iya. Makanya bertanya tentang pekerjaan dari KPM, masalah pribadi juga ada. Iya. Kalau anak muda mempunyai masalah pribadi itu mungkin hal wajar ya. Iya itu. Oke, rekan tahu karena sudah di penghujung. Ini sebelum Wanda tutup perbincangan kita, ini Bapak mau salam-salam dulu Pak? Atau gimana? Ya boleh lah. Iya. Oke. Salam-salam kepada anak dan istri di rumah. Ini pasti mendengar ini karena sudah dikasih tahu tadi gitu ya. Yang mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini yang disampaikan melalui talk show ini dari FM bermanfaat bagi kami sendiri dan keluarga khususnya, dan umumnya bagi masyarakat yang ada di Kota Padang Sidempuan. Oke, Oke, terima kasih untuk Pak Fahri yang sudah memberikan ilmu-ilmu baik apalagi tentang kesehatan mental yang jadi Wanda juga sudah tahu gimana menjaga kesehatan mental yang baik, dan untuk rekan FM juga yang sudah mendengarkan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu aja, dan Wanda juga mau break dulu, nanti Wanda lanjutkan kembali, nanti mungkin kita bakalan request lagu dengan genre pop Indonesia Barat. So kalau gitu mungkin itu aja. Terima kasih untuk Pak Fahri, jadi stay terus di 105.5 FM, Your Lifestyle.